Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Teddy. Salam berjumpa dengan saya di sini. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang prinsip dan teknik pembuatan susu kefir serta reaksi healing krisis yang ditimbulkan gitu. Mungkin kita bisa mulai agar karena materi yang disampaikan ini cukup banyak ya. Baik ya. Oke. Untuk prinsip pembuatan susu kefir sendiri yang perlu kita persiapkan antara lain adalah laktodensimeter, termometer, pH meter, dan TDS meter. Selain itu kita juga memerlukan alat lain seperti toples kaca atau plastik footplate, penutup toples atau kain, dan karet pengikat, susu itu yang paling penting, kefir grain, timbangan, spatula kayu atau plastik, dan saringan plastik. Ini saya akan coba jelaskan dulu, nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya pada sesi pertanyaan nanti bisa disampaikan. Ini saya akan coba baca secara cepat saja untuk mempersingkat waktu dan materi kita. Untuk susu yang digunakan pada fermentasi ini bisa berasal dari susu hewani seperti susu sapi, susu kambing, susu domba, susu unta, susu kerbau, susu kuda, dan susu yang lainnya. Termasuk ASI pun bisa dipakai untuk fermentasi susu kefir. Nah, selain itu ada susu nabati juga, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada susu kedelai, susu kacang hijau, susu kacang merah, susu kacang tolo, susu kacang almond, susu kacang hitam, susu beras merah, susu beras putih, susu beras hitam, dan yang lainnya. Susu yang digunakan ini harus disterilisasi atau dipasteurisasi atau dipanaskan lebih dahulu. Ini untuk mencegah kontaminasi dari patogen. Nah, karena kalau tidak disterilisasi atau dipasteurisasi, kecenderungan kontaminasi ini cukup besar. Khususnya pada susu nabati akan kemungkinan muncul kapang, pada susu hewani dia ada muncul mold hitam, itu bisa saja terjadi. Ini terjadi mungkin karena sanitasi kandang kalau misalnya di susu hewani, lalu pada saat perah kita tidak tahu bagaimana higienitasnya. Nah, sementara kalau kita pakai susu mentah seperti yang dianjurkan sebelum-sebelumnya, kalau kondisinya dalam kondisi yang segar, misalnya begitu perah, selesai perah, kita tahu melihat perahnya, lalu kita langsung lanjutkan dengan fermentasi, itu tidak masalah. Tapi kalau kita bawa dulu susunya, itu melalui perjalanan yang cukup jauh, menghabiskan waktu 1-2 jam, kemungkinan sudah ada penurunan kualitas dari susu. Sudah mulai ada kontaminasi dari patogen di situ. Memang pada saat dimasukkan kefir grain, patogen ini bisa dihalau oleh kefir, oleh bakteri yang ada di dalam kefir. Tapi itu tidak menjadi jaminan akan kualitas dari kefir yang kita hasilkan nantinya. Nah, untuk kefir grain sendiri, kefir grain yang digunakan untuk fermentasi susu kefir secara umum itu adalah sebanyak 2% hingga 25%. Nah, ini disesuaikan dengan berat jenis dan viskositas susu yang akan kita gunakan. Seperti misalnya untuk susu hewani non-kolostrum menggunakan 2% sampai 10%. Untuk susu hewani non-kolostrum yang digunakan untuk pengobatan, khusus untuk pengobatan, ini menggunakan kefir grain dengan jumlah 20% per liternya. Nah, untuk susu hewani yang ditambah dengan kolostrum menggunakan 10% sampai dengan 20%, tergantung dari pembagian kolostrum yang akan kita tambahkannya.
Untuk susu kolostrum sendiri, ini menggunakan 25% kefir blend per liternya dengan fermentasi yang lebih panjang. Tergantung dari susu kolostrumnya itu sendiri. Dia kalau perahan 1 dia agak lebih lama ketimbang perahan 2 dan perahan 3. Untuk susu nabati menggunakan 3% sampai 5%. Nah, sekarang kita masuk ke viskositas. Viskositas dan pH untuk kefir Kaukasia. Viskositas ini tuh bisa dibilang kekentalan, bisa semacam kekentalan atau suatu kemampuan zat dia untuk tidak mudah panas pada saat terjadinya gesekan gitu. Nah, maaf Pak, tadi menyela, mungkin mic-nya agak diperdekat karena suaranya agak kecil. Oh, oke. Nah, untuk viskositas sendiri kita menggunakan viskositas standar untuk fermentasi Indonesia yaitu sebesar 157,6 centripoise CPS dengan perhitungan rumus AFK sama dengan T pangkat 0,6 dikali P pangkat 0,8 dikali W pangkat 0,6. Nah, AFK sendiri itu angka fermentasi kefir dalam satuan centipoise. Sedangkan P adalah suhu udara, P adalah kefir blend, dan W lamanya waktu yang kita fermentasi. Misalnya kalau suhu udara di tempat bapak-bapak misalnya 22 derajat atau 25 derajat, ini akan dipangkatkan dengan 0,6. Lalu kefir blendnya digunakan, jumlahnya misalnya menggunakan 5%, ini akan dipangkatkan dengan 0,8. Dan lamanya waktu fermentasi ini dipangkatkan 0,6. Nah, kenapa menggunakan 0,6, 0,8 atau 0, seperti itu? 0,6 ini adalah 60%, di mana suhu udara mempengaruhi 60% dari proses fermentasi. Sementara kefir blend itu mempengaruhi 80% dari keberhasilan fermentasi tersebut. Waktu juga mempengaruhi 60% dari kualitas kefir yang dihasilkan. Kadang-kadang kita membuat susu kefir dengan waktu yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Nah, banyak orang bilang, oh ini mungkin dari susunya, oh ini mungkin dari suhunya yang nggak stabil gitu ya. Nah, ini banyak faktor, bisa juga dengan kelembabannya misalnya. Tapi di sini bisa diketahui bahwa suhu waktu ini tidak berpengaruh terlalu signifikan kalau misalnya kefir blend yang kita gunakan itu kualitasnya kurang baik. Jadi yang paling penting kita harus jaga kualitas kefir blend dengan menjaga kualitas susu yang kita pakai. Nah, untuk rumus penurunan pH susu kefir per jam digunakan pola hitung dengan rumus seperti ini, di mana pH sama dengan logaritma pH susu awal. Jadi pada saat awal kita sebelum fermentasi itu kita cek dulu pH-nya. Ini dikurangi dengan pH kefir standar. Nah, pH kefir standar untuk standar fermentasi Indonesia itu 4,5. Dibagi dengan pH susu setelah inokulasi. pH susu setelah inokulasi ini umumnya pada saat sudah bercampur dengan kefir blend dalam beberapa waktu, ini umumnya berada di kisaran 6,12 sampai di 6,26. Tapi saya mengambil angka 6,26 agar lebih dekat dengan kondisi di Asia Tenggara. Ini dikurangi dengan pH kefir standar, yaitu 4,5. Nah, berikut adalah tabel waktu fermentasi yang saya sudah coba siapkan, sudah saya coba hitungkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Jadi di sini misalnya bapak suhunya di tempat bapak
akan membuat susu kefir, ini suhu rata-rata di sana misalnya di 27 derajat Celcius, dan Bapak akan menggunakan kefir blend sebanyak 5%, maka waktu yang diperlukan untuk fermentasi adalah 19,92 jam. Nah, dengan demikian, setelah selesai waktu tersebut, 19,92 jam, ini Bapak lakukan penyaringan. Nah, penyaringan. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat untuk perbandingan antara suhu rata-rata dan persentase kefir blend yang dipakai ini sangat mempengaruhi terhadap waktu kita memfermentasinya. Oke, selanjutnya ini untuk kita masuk ke perlakuan fermentasi. Nah, setelah mengetahui lama waktu fermentasi yang di atas tadi ya, yang sebelumnya, nah maka proses fermentasi dapat dilakukan dengan tata cara. Yang pertama, ini kita mengukur berat jenis susu. Ya, pertama kita ukur berat jenis susunya dengan menggunakan lactodensimeter, di mana susu yang baik itu memiliki berat jenis sebesar 27 atau bila ditimbang seberat 1027 gram pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, kemudian kita ukur pH susunya. Nah, di mana pH susu baiknya berada di rentang 6,3 sampai 6,7, terkecuali Bapak Ibu di sini pakai susu UHT, gitu. Biasanya itu pH-nya sekitar 7, 6,9 sampai 7 di situ pH untuk susu UHT. Nah, setelah keduanya diketahui, ya dari berat jenisnya, pH-nya, nah barulah kita masukkan kefir blend ke dalam wadah penampung. Nah, wadah penampungnya sebelumnya kita sterilkan dulu atau dibersihkan dulu. Nah, baru kita masukkan kefir blend. Nah, lalu kita tuang susu ke atasnya. Kemudian kita lakukan pengadukan secara berputar sebanyak 50 putaran. Nah, sisakan sepertiga bagian ruang dari wadah untuk sirkulasi udara dan mencegah meluapnya produk pada saat proses fermentasi, karena kemungkinan munculnya gas akibat dari aktivitas ragi atau yeast ini cukup besar, sehingga ada peningkatan karbon dioksida yang membuat materi fermentasi atau larutan seperti susu kefir dia akan mengembang. Jadi terlihat seperti membesar gitu ya. Nah, padahal kalau kita aduk dia sudah akan menurun lagi. Nah, untuk mencegah itu, maka sisakanlah sepertiga bagian. Kemudian setelah itu kita tutup wadahnya dengan kain atau penutup wadah. Nah, kalau kita mau menggunakan penutup wadah, usahakan untuk menggunakan penutup yang elastis. Jadi dia tidak kaku untuk mencegah terjadinya ledakan nantinya. Itu karena gas yang terlalu tinggi, dia sudah keluar, akhirnya dia bisa menekan dan jadi ledakan. Nah, setengah dari lama waktu fermentasi, misalnya yang tadi ya 19,92, nah atau misalnya saya ibaratkan di sini di 24 jam supaya mudah menghitungnya. Nah, di jam ke-12 kita lakukan pengadukan kembali dengan cara berputar sebanyak 50 putaran. Gitu. Nah, kemudian tutup kembali wadahnya, lanjutkan lagi fermentasi. Nah, setelah genap lama waktu fermentasinya menggunakan kefir blend, kita lakukan pengadukan kembali. Misalnya genapnya di sini 24 jam, maka di jam ke-24 kita aduk kembali dengan cara berputar sebanyak 50 putaran dan lanjutkan dengan penyaringan untuk memisahkan kefir blend dengan susu kefirnya. Nah, kefir blend yang sudah dipisahkan kemudian dimasukkan ke dalam susu baru, sedangkan susu kefir dimasukkan ke dalam wadah lain untuk dilanjutkan fermentasi dengan waktu yang sama dengan fermentasi awal. Jadi kalau waktu fermentasi awal tadi misalnya 24 jam, fermentasi yang selanjutnya ini 24 jam lagi. Fermentasi yang tanpa kefir blend ini dikenal dengan nama fermentasi kedua atau ripening atau Bilang nggak dengar dulu. Jadi itu bisa disebut dengan ripening atau pematangan. Nah, ripening sendiri adalah fase pematangan
yang bertujuan untuk menurunkan pH susu kefir agar berada pada pH optimal. pH optimalnya yaitu di angka 3,6 sampai 3,8. Serta mengoptimalkan kultur bakteri asam laktat agar jumlahnya cukup. Sama dengan fase fermentasi menggunakan kefir grain, pada fase ripening ini dilakukan pengadukan dengan cara berputar sebanyak 50 putaran di tengah waktu dan di akhir waktu sebelum dilakukan pemanenan. Tujuan dari pengadukan adalah untuk homogenisasi larutan dan kultur sehingga proses fermentasi dan pematangan dapat berlangsung optimal dan hasil yang didapat pun dapat lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi pada saat kualitasnya sudah baik, sudah cukup, sudah matang, viskositasnya juga akan tercapai di angka 157,6 tadi. Dia bobotnya lebih ringan daripada air. 157,6 itu kalau misalnya kita temukan, kalau air kan sekitar 400 sekian ya viskositasnya. Hanya kalau misalnya di meter MPS-nya dia jadi lebih kecil, jadi 0,004. Kalau misalnya kefir dia bisa jadi 0,0015. Jadi dia bisa lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, di sini mungkin banyak Bapak Ibu yang nanya juga, kenapa sih jumlah putaran yang disampaikan dari tadi itu harus sebanyak 50 putaran? Kenapa enggak lebih dari itu? Nah, tujuan dari putaran sebanyak 50 putaran ini bagi saya gitu ya, 50 putaran dan yang saya pelajari di tempat asalnya, 50 putaran ini adalah doa yang kita panjatkan beserta tujuan atau niat saat pembuatan susu kefir. Nah, doa yang dipanjatkan ini adalah doa induk. Di sini ada mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki keyakinan Muslim atau misalnya Nasrani atau misalnya Buddha atau Hindu atau Konghucu atau Kejawen atau apa namanya Sunda Nusantara misalnya gitu ya. Nah, di sini punya keyakinan masing-masing, punya doa induknya. Nah, itu yang dibawakan pada saat melakukan putaran ini. Gitu. Tujuan dan niat ini disampaikan setelah doa, maksudnya agar produk yang dihasilkan dapat memberi manfaat pada setiap orang yang mengkonsumsinya. Ini yang menjadi perbedaan khasiat gitu. Kenapa sih susu kefir bisa berkhasiat? Kenapa susu kefir bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh banyak orang? Itu karena ada doa yang dipanjatkan pada saat pembuatannya dan ada niat yang disampaikan pada saat pembuatannya ini. Selanjutnya kita masuk ke Herd Effect. Herd Effect ini ditemukan oleh Adolf Jarisch. Adolf Jarisch ini seorang dokter kulit asal Austria dan Karl Herkheimer, seorang dokter kulit dari asal Jerman. Awalnya mereka itu menemukan adanya reaksi yang ditimbulkan oleh penggunaan antibiotik pada pasien yang menyandang penyakit sifilis. Nah, untuk menghargai penemuannya, maka disebutlah reaksi Jarisch-Herkheimer. Tapi lebih lanjut kemudian lebih banyak dikenal dengan nama Herd Effect. Nah, pada saat kita menggunakan antibiotik, maka di dalam tubuh kita ini ada yang namanya lipopolisakarida. Ini dikenal juga dengan nama endotoksin. Jadi ada eksotoksin, ada endotoksin. Saya akan coba sampaikan bertahap. Di mana ini merupakan molekul besar yang terdiri dari lipid atau lemak dan rantai polisakarida dari antigen O. Ini ditemukan pada membran luar bakteri gram negatif, di mana inti luar dan inti dalamnya disatukan oleh ikatan kovalen. Nah, istilah endotoksin ini sendiri diperkenalkan oleh Richard Friedrich Johannes Pfeiffer
di mana ia membagi menjadi dua kelompok, yaitu eksotoksin, toksin yang dilepaskan oleh bakteri ke lingkungan sekitarnya. Jadi bakterinya masih hidup, dia melepaskan toksin atau racun ke lingkungan sekitarnya. Dan endotoksin, yaitu toksin yang terdapat di dalam sel bakteri, di mana toksin ini akan lepas saat tubuh bakteri ini hancur atau disekresikan oleh bakteri pada aktivitas fisiologi normalnya. Nah, herd effect ini merupakan suatu reaksi endotoksin yang terjadi di mana mikroorganisme di dalam tubuh kita ini mati akibat penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik ini dapat menghancurkan membran sel bakteri dan akibatnya melepaskan racun bakteri ke dalam aliran darah. Nah, ini dapat menghasilkan respon inflamasi yang sistemik, sehingga reaksi Jaris Hexamer ini dapat mengancam jiwa karena dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan dan menyebabkan cedera organ akhir akut. Hingga akhirnya itu dapat menyebabkan kegagalan pada fungsi jantung. Nah, disadari atau tidak, sama seperti antibiotik tadi ada efeknya. Nah, kita saat konsumsi kefir pun itu juga ada reaksi yang terjadi. Nah, reaksi yang terjadi seperti misalnya kita nggak nyaman dan segala macam itu disebut dengan healing crisis. Gitu. Jadi disadari atau tidak, ada efek samping saat kita konsumsi kefir. Nah, efek samping yang terjadi ini tergantung dari kondisi kesehatan kita. Bila tubuh kita sehat, efek samping negatif umumnya tidak kita alami. Namun, detoksifikasi atau pelepasan racun tetap terjadi di dalam tubuh. Ini dikenal dengan nama krisis penyembuhan. Disebut krisis penyembuhan karena meskipun tubuh kita sehat, bahkan tidak diketahui mengidap penyakit, bakteri jahat di sekitar kita mungkin saja dapat masuk dan tinggal di dalam pencernaan kita, yang mungkin dapat menyebabkan berbagai penyakit di kemudian hari. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya krisis penyembuhan di mana bakteri baik yang terkandung di dalam kefir akan berperang melawan bakteri jahat. Bakteri baik atau gram positif akan membunuh sebagian besar bakteri jahat atau gram negatif agar didapat keseimbangan ekosistem di saluran cerna kita. Nah, dampaknya bakteri gram negatif yang mati akan melepaskan racunnya sehingga terjadi reaksi yang kurang menyenangkan pada tubuh kita. Saat kita konsumsi susu kefir, racun di dalam tubuh akan mulai meninggalkan tubuh ketika saluran cerna kita diperbaiki. Nah, racun ini biasanya keluar melalui usus dan saluran cerna, sehingga berdampak pada rasa yang tidak nyaman di tubuh kita. Mungkin di sini kadang-kadang kita merasa seperti begah atau penuh, gitu ya. Perut kita kok kayaknya ada penuh gas, tapi gasnya nggak bisa keluar, gitu. Atau kita merasa sedikit-sedikit sakit, gitu ya, di perut atau di saluran cerna atau misalnya di lambung kita. Nah, ini bisa saja terjadi. Oke. Nah, gejala yang muncul akibat dari detox ini hanya bersifat sementara. Ini adalah reaksi tubuh untuk mengenali sesuatu yang baru dan reaksi dari bakteri baik untuk mengenal habitat barunya. Nah, bakteri baik yang masuk dan membuat koloni di dalam tubuh ini akan melakukan penyembuhan alami pada tubuh juga, sehingga kebersihan bagian dalam tubuh kita dapat terpenuhi. Nah, reaksi yang muncul sementara ini itu dirasakan berbeda-beda oleh tiap orang. Misalnya, ada orang yang merasakan sakit kepala, terus turunnya tekanan darah, terus kerasa pegel atau nyeri ya di tubuh, tiba-tiba menggigil, gitu. Lalu detak jantung bertambah lebih cepat, lalu nafas juga lebih cepat, seperti orang yang lagi panik ya. Jadi seperti ngos-ngosan gitu ya. Nah, terus ngerasa cemas, mual, diare, terus gejala flu seperti keluar lendir dari hidung, perut tidak nyaman atau terasa penuh, kembung, mengeluarkan gas, hingga munculnya jerawat atau ruam kemerahan pada kulit, dan lainnya. Gitu. Nah, untuk itu kita juga harus tahu gimana sih cara mengurangi efek sampingnya saat kita konsumsi kefir ini. Mungkin sebagian orang merasanya gejala-gejala itu sih itu yang umum gitu. Itu umum dan tidak terlalu parah gitu untuk diperhatikan. Tapi
kalau ini terjadi pada orang yang tidak terbiasa awalnya, dia akan merasa aneh dan bertanya-tanya. Jadi kita harus tahu gimana cara mengurangi efek sampingnya dari konsumsi kefir saat hal-hal buruk tadi itu terjadi. Nah, bagi sebagian orang yang mendapat gejala seperti munculnya jerawat, komedo, hingga kulit kering setelah konsumsi kefir, ini disebabkan oleh kandungan gula dalam susu yang masih ada. Itu karena belum terfermentasi sempurna. Cara terbaik untuk atasi masalah ini adalah setelah dilakukan penyaringan untuk pisahkan kefir grain, biji kefir dengan kefir susu pada jam ke-24, kefir susu kemudian difermentasi kembali tanpa kefir grain. Yang tadi sudah disampaikan yaitu ripening tadi ya, pematangan. Semakin lama fermentasi kedua ini dilakukan, semakin kecil kandungan gula pada susu yang tersimpan. Jadi semakin lama kita lakukan proses pematangan, ini gula di dalam susu itu semakin habis dan berubah menjadi asam laktat. Nah, bila kita lebih panjang lagi, kemungkinan nanti akan semakin mencair susu kefirnya karena kasein atau curd itu dia akan molekulnya akan semakin mengecil dan akan banyak berubah menjadi lactoferrin nantinya. Nah, setelah penyimpanan dalam waktu yang cukup lama, bila kita langsung pisahkan antara curd dan whey-nya kita simpan di suhu ruang dan beberapa kali kita lakukan penyaringan misalnya untuk memisahkan malt yang kemungkinan muncul, whey-nya sendiri bisa menjadi cuka juga bila kita simpan selama 1 tahun misalnya. Nah, bila terjadi konstipasi, begah atau kembung pada perut, itu tandanya kefir sedang memperbaiki saluran cerna. Nah, untuk meningkatkan penyerapan serat, oleh karenanya kita harus banyak minum air putih dengan cukup, minimal 2 liter per hari saat kita konsumsi kefir. Nah, sehingga probiotik yang terkandung di dalam kefir yang berfungsi untuk memperbaiki saluran cerna atau metabolisme ini, dia akan membuat racun kita yang ada di dalam tubuh kita ini terbuang melalui feses, ya feses padat atau feses cair. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki permasalahan asam lambung yang berat, lalu coba untuk memperbaikinya gitu ya, mau coba sembuh dari asam lambung ini, sebaiknya mulai dengan konsumsi kefir dengan waktu fermentasi yang lebih singkat. Misalnya fermentasi kefir 12 jam sampai 24 jam dan konsumsi dulu dalam porsi kecil. Nah, pada susu kefir sendiri ini terbagi jadi 2 kelompok. Yang tadi saya sudah sebutin, ada kasein dan lactoferrin. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, penyandang tumor, serta beberapa kasus kanker dan autoimun, ini biasanya para penyandang ini umumnya nggak tahan sama kasein. Nah, karena kasein ini agak sulit untuk dipecah oleh tubuh untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dampaknya, mereka itu lebih cenderung reaktif saat menerima kasein dalam jumlah besar. Bagi penyandang tumor dan beberapa penyandang kanker seperti kanker mamai, memang tidak semua kanker mamai dialergi terhadap kasein, tapi umumnya yang saya sudah jumpai sekitar 40 sampai 50% para penyandang kanker mamai ini, dia meningkat jumlah sel kanker di dalam tubuhnya. Dan kemungkinan penyebarannya juga cukup besar gitu. Nah, juga ini terjadi pada beberapa kasus di autoimun. Jadi kasein ini bisa memperparah kondisi tubuhnya untuk autoimun tertentu. Jadi memang kasein ini punya nutrisi yang cukup dan baik, tapi pada saat dia masih berbentuk protein yang cukup padat dengan molekul yang besar, ini akan lebih sulit diterima oleh orang-orang seperti ini. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus, penyandang tumor, kanker, dan autoimun. Nah, untuk orang-orang yang tidak tahan dengan kasein, maka solusinya adalah mengkonsumsi lactoferrin yang terkandung di dalam whey kefir. Lactoferrin ini juga bisa dibilang dia adalah ACE inhibitor. ACE inhibitor yang terbaik dan ini dapat diterima oleh tubuh dengan lebih mudah.
karena proteinnya yang mudah dipecah oleh tubuh dan dapat lebih cepat diserap oleh tubuh kita. Whey kefir ini masuk ke dalam kategori acid whey atau whey asam. Whey kefir ini mengandung kolagen dan glutathione alami, sehingga bukan hanya menyegarkan dan mengembalikan stamina tubuh saja ya, juga mampu untuk membentuk massa otot dengan sangat baik. Whey kefir ini juga sangat optimal untuk membantu peredaran darah ke jantung, mengeluarkan kotoran dan racun, sehingga membantu kerja ginjal kita. Sehingga whey kefir ini juga bisa meredakan peradangan pada paru-paru akibat infeksi dari virus dan bakteri. Susu kefir dapat dikonsumsi dan memberi dampak positif bila dikonsumsinya secara tepat dan benar. Konsumsi susu kefir untuk menjaga stamina adalah sebanyak 200 ml sehari dan sangat dianjurkan untuk konsumsi setelah makan. Tetapi bila tubuh kurang sehat, konsumsi kefir sebaiknya dilakukan bertahap, yaitu misalnya 3 kali 5 sendok makan sehari, terus ini dikonsumsinya 30 menit sampai 1 jam setelah makan. Nah, 1 sendok makan setara dengan 15 ml. Jadi kalau 5 sendok makan ini sama dengan 75 ml. Untuk kasus tertentu seperti untuk mengatasi serangan virus dan bakteri pada saluran pernafasan dan saluran pencernaan, maka konsumsi susu kefir adalah sebanyak 3 kali 14 sendok makan atau sebanyak 3 kali 210 ml yang dikonsumsi 30 menit setelah makan. Nah, kalau misalnya ini susah untuk dilakukan karena misalnya kita masih pakai selang gitu ya, atau tidak bisa konsumsi secara langsung, maka diberikannya secara bertahap. Gitu. Juga bisa kita tambahkan ke dalam makanan kita kalau misalnya kita nggak bisa konsumsi langsung karena mungkin kita agak takut dengan rasanya yang terlalu asam atau rasanya yang tidak familiar di lidah kita, kita bisa tambah dengan makanan lain agar ini bisa mudah masuk dan kita cerna. Nah, tujuan dari pemberian susu kefir dengan jumlah besar ini adalah untuk membuka oksigen yang terkunci oleh bakteri atau virus. Nah, kemudian melepaskan oksigen tersebut dan mengalirkannya dengan segera. Karena susu kefir mengandung karbon dioksida yang merupakan hasil aktivitas dari ragi, sehingga dapat membantu melepaskan oksigen. Sama seperti tabung oksigen, kalau Bapak Ibu pernah lihat ada tabung oksigen yang dipakai oleh para pasien di rumah sakit atau di rumah-rumah gitu ya. Nah, ini dia baru bisa keluar, baru bisa lepas kalau ada bantuan karbon dioksida atau hidrogen. Nah, kalau misalnya virus mengunci oksigen kita di saluran pernafasan, nah, dengan kita konsumsi susu kefir yang mengandung karbon dioksida, di sini dia dapat melepaskan oksigen yang terkunci tersebut sehingga oksigen ini bisa dilepas. Karena virus membutuhkan oksigen untuk memperbanyak atau dia untuk berkembang biak. Oke, selanjutnya untuk penanganan karena infeksi bakteri dan virus, konsumsi susu kefir berbahan dasar susu sapi atau susu kambing ini dapat sangat membantu dan lebih efektif ketimbang penggunaan susu kefir berbahan dasar susu kolostrum. Nah, terkecuali kefir berbahan dasar susu kolostrum ini ditambahkan ke dalam susu kefir. Nah, kenapa susu kefir, susu kolostrum bisa dibilang kurang efektif untuk mengatasi infeksi bakteri dan virus? Pada saat ini kita lagi yang lagi cukup yang lagi bisa dibilang pandemi yang ada saat ini itu misalnya dengan COVID. Di sini banyak teman-teman yang menyampaikan konsumsi susu kefir, susu kolostrum dia akan segera negatif. Sebetulnya bukan itu poinnya. Kalau misalnya teman-teman bisa bertahan misalnya, let's say itu selama 14 hari, daya tahan tubuhnya, terus misalnya pada saat serangan pertama di hari keempat atau hari kelima atau hari ke-8, teman-teman langsung konsumsi susu kefir biasa,
dan teman-teman bisa gejala seperti misalnya hilangnya indera rasa, lalu hilangnya indera penciuman, itu sudah bisa langsung kembali normal. Nah, tapi pada saat dites teman-teman masih positif, padahal teman-teman bisa melakukan aktivitas dengan baik tanpa ada gejala-gejala sakit dan apa yang lainnya. Ini sebetulnya si virus ini sudah mati, tapi dia masih diam. Ibaratnya seperti kalau kita divaksin pakai virus yang mati, gitu. Nah, virus yang ini belum terbuang oleh oleh tubuh kita, belum dikeluarkan melalui feses. Nah, alhasil pada saat kita dites beberapa kali, kita masih positif. Dan ini bukan terjadi pada 1-2 orang saja. Ada orang yang beberapa kali, padahal dia sehat, dia bisa beraktivitas, dia dites 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali, dia masih tetap positif. Dan dia sudah menghabiskan sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Hingga di bulan ke-6, tanpa dia melakukan treatment apa-apa, ternyata dia baru dikatakan bersih. Di sini si virus yang mati itu baru terbuang. Nah, untuk contoh penambahan susu kolostrum ke dalam susu kefir, ini sebagai berikut. Ini yang umum dilakukan, dan ini dilakukan sudah sejak 2015 ya, 2014-2015. Nah, 150 mili kefir susu kolostrum ditambahkan ke 800 mili susu kefir, atau kalau ingin lebih kuat 350 mili kefir susu kolostrum ini ditambahkan ke 600 mili susu kefir. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak.